Sadil Ramdhani merupakan pemain yang muncul ke permukaan ketika timnas Indonesia U22 asuhan Luis Milla tengah mempersiapkan diri menghadapi SEA Games 2017. Sejak saat itu hingga kini pemain jebolan Asifa ini terus berkembang pesat setelah memilih berkarir di Malaysia. 1 tahun sebelumnya Sadil Ramdhani bersama timnas Indonesia U19 asuhan Edward Chong tampil di Piala AFF U16 2016 ketika PSSI baru lepas dari sanksi FIFA. Kala itu Sadil Ramdhani bersama pemain-pemain seperti Asnawi Mangkualam dan Hanif Syahbandi tersingkir di babak grup. Namun kala itu Sadil sudah memperlihatkan penampilan cemerlangnya mencetak gol ke gawang Laos dan hat-trick ke gawang Kamboja dalam 2 laga terakhir tim Garuda Muda kala tampil di kejuaraan yang digelar di Vietnam itu. 4 gol yang dicetaknya saat itu membuatnya menjadi pencetak gol terbanyak timnas Indonesia U16 di ajang tersebut, terpaut 2 gol dari top skorer kejuaraan Orange Blackwood asal Australia. Hanya dalam beberapa bulan Sadil Ramdhani naik kelas ke timnas Indonesia U22. Kecepatannya di sisi sayap membuat Luis Milla, pelatih asal Spanyol yang baru ditunjuk PSSI pada awal 2017, kepincut dengan aksinya bersama Persela Lamongan di Piala Presiden 2017. Boleh dibilang itu menjadi satu titik awal karir cemerlang Sadil Ramdhani. Pemain asal Sulawesi Selatan itu pun kini telah berkembang pesat dan menjadi satu di antara banyak pemain Indonesia yang berani mengadu nasib di kompetisi luar negeri. Sadil Ramdhani adalah langganan timnas Indonesia U22 ketika Luis Milla menggelar pemusatan latihan dan mengikuti kejuaraan pada periode 2017 hingga 2018. Bahkan Sadil Ramdhani langsung memperlihatkan ketajamannya dari sisi sayap lewat 2 gol yang dicetaknya ke gawang Mongolia dalam kemenangan telak 7-0 di kualifikasi Piala AFC U23 2018 yang digelar di Thailand pada Juli tahun 2017. Pemain yang kala itu memperkuat Persela Lamongan pun mulai mendapat perhatian dari sejumlah klub di Indonesia, namun Sadil yang saat itu lebih fokus bersama timnas Indonesia U22 tetap bersama Laskar Joko Tingkir hingga 2018. Pemain berkaki cepat dan memiliki teknik cutting inside yang bagus ini kemudian menjadi andalan timnas Indonesia U22 di SEA Games 2017 dan Asian Games 2018. Gol jarak jauh Sadil Ramdhani ke gawang Filipina di SEA Games 2017 yang digelar bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 2017 menjadi satu momen yang tidak terlupakan. Pada Januari tahun 2019, menerima tawaran dari klub Malaysia, Pahang FA, klub Malaysia itu, dalam pengumumannya, menyebut bahwa Sadil Ramdhani menjadi satu di antara 3 pemain asing yang direkrut pada saat itu. Selain pemain lokal yang mayoritas dipertahankan, tim ini akan diperkuat 2 pemain impor, yaitu Darryl Harold Goulon dari Prancis dan Sadil Ramdhani, pemain muda dari Indonesia, tulis Pahang FA. Dalam musim pertamanya di Malaysia, Sadil langsung dipercaya tampil dalam 21 pertandingan dan berhasil mencetak 2 gol. Namun, itu menjadi satu-satunya musim Sadil Ramdhani bersama Pahang. Sadil kemudian pulang ke Indonesia dan bergabung bersama klub milik kepolisian, Bayangkara FC. Sayangnya, Sadil Ramdhani hanya bermain dalam 3 pertandingan dalam kompetisi resmi bersama Bayangkara FC. Penyebabnya, Liga 1 2020 dihentikan karena pandemi COVID-19. Setelah 1 tahun tidak ada kompetisi di Indonesia karena pandemi COVID-19, Sadil Ramdhani berkesempatan untuk kembali ke Malaysia. Ia memutuskan untuk kembali bermain di negeri jiran bersama Sabah FC yang kala itu ditangani oleh pelatih yang juga merupakan legenda timnas Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto. Bahkan ketika berkesempatan kembali ke Malaysia, Sadil begitu antusias, bahkan menyapa pendukung Sabah FA ketika klub Malaysia itu baru saja mengumumkan perekrutannya. "Halo pendukung Sabah, saya Sadil Ramdhani sudah tidak sabar untuk bersama-sama kalian di sana pastinya di tahun 2021 ini semoga Sabah FC bisa berprestasi," ujarnya. Sadil Ramdhani pun menjadi bagian penting dari Sabah FA pada musim pertamanya. Sadil tampil dalam 19 pertandingan di semua kompetisi dan menyumbangkan 3 gol, sementara pada musim 2022 Sadil sudah tampil dalam 3 pertandingan di semua kompetisi dan menyumbang 5 gol. Bahkan ketika Kurniawan Dwi Yulianto tidak dipertahankan lagi, Sabah FA enggan melepas Sadil Ramdhani, termasuk saat ini di mana Sadil dikabarkan menarik minat klub asal Austria. Klub Malaysia itu enggan melepas winger timnas Indonesia itu. Seperti halnya pemain Indonesia lain yang berkarir di luar negeri, kemampuan Sadil Ramdhani pun tergolong meningkat pesat. Hal itu jelas membuatnya menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia. Bahkan begitu berharganya Sadil Ramdhani, timnas Indonesia sempat berpolemik dengan Sabah FA kala SEA Games 2021. Shin Tae-yong turut memanggil Sadil masuk dalam tim.
Namun Sadil tak kunjung dilepas oleh Sabah FA yang menganggap saat itu bukanlah FIFA Matchday yang membuat klub wajib melepas pemainnya dan Liga Super Malaysia tengah bergulir. Hingga akhirnya Sadil dilepas oleh Sabah untuk memperkuat timnas Indonesia U23 di SEA Games 2021 dengan syarat yaitu hanya tampil di pertandingan pertama babak grup pertandingan semifinal dan final. Setelah itu Sadil tetap menjadi andalan Sintayong terhitung dalam 2022 ini Sadil sudah bermain dalam 6 pertandingan dan mencetak 1 gol yang dibuatnya dalam laga kontra Nepal di ajang kualifikasi Piala Asia 2023 yang berlangsung di Kuwait di mana itu juga menjadi gol debutnya bersama timnas Indonesia senior.